sesuai dengan sejarah yang tercatat di gereja GKPA tanggal 31 Maret 1961 di Parausorat, tepatnya di daerah lokasi PSC atau Parausorat Center yang ada tugu tadi, didirikan oleh Pan Aselt, sebuah sekolah yang pertama, sebuah sekolah. Di sanalah diadakan sekolah kekristenan yang pertama, yang awalnya sekolah ini mengajari masyarakat sekitar Sipirok dalam hal pengetahuan di bidang pertanian, pertukangan, kesehatan, dan pendidikan secara umum. Nah, yang 4 pilar inilah menjadi tonggak pekabaran Injil di Tapanuli Selatan, bahkan di seluruh Tanah Batak. Sehingga pada saat GKPA berencana untuk membangun kembali Parausorat Center, dibuatlah tugu atau monumen dengan 4 pilar. Maksud 4 pilar itu adalah ke-4 pokok yang dibawa oleh para misionaris tentang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pertukangan. Itu menjadi monumen 4 tiang itu artinya. Kemudian setelah di Parausorat didirikan sekolah ini, lama kelamaan masyarakat semakin banyak yang mengerti fungsi kehadiran para misionaris, sehingga banyak masyarakat juga yang ikut dalam pendidikan ini. Kemudian semakin berkembang, pelan-pelan Kristus diperkenalkan kepada masyarakat, sehingga terjadilah baptisan yang pertama di Parausorat. Itu tempat monumen ini berdiri. Situlah gerejanya, baptisan pertama terhadap Simon Siregar dengan Jakobus Tampu Bolon pada tanggal 31 Maret tadi, 6 tahun 1861, yang dibaptis oleh pendeta misionaris yaitu Pan Aselt. Kemudian tahun 1868 dari sekolah tadi yang terkenal dengan sekolah Topas itu didirikanlah sekolah guru Injil, ya, sekolah guru Injil yang memiliki murid Thomas, Paulus, Markus, dan Yohanes dan Efraim. Ada mereka 5 orang yang menjadi sekolah guru Injil, dan merekalah yang tersebar di seluruh wilayah Tapanuli Selatan untuk menjadi guru-guru jemaat untuk pekabaran Injil yang pertama. Kemudian setelah sukses menamatkan guru Injil yang 5 orang ini, carilah orang-orang Batak yang memiliki dan yang berkeinginan untuk menjadi pendeta. Kemudian dapatlah 2 orang Batak, terutama orang wilayah Padang Matinggi, Sipirok. Salah satu bernama Johannes Siregar, kemudian Markus Siregar, dan orang Padang Matinggi itu bernama Petrus Nasution, dan sekarang kuburannya dan anak cucunya ada di situ tinggal. Kemudian di perantauan. Jadi yang jelas PSC ini, Parausorat Center, itu menjadi titik nol kekristenan di Tanah Batak, ya, khusus di Tanah Batak. Bahkan jauh sebelum berdirinya gereja-gereja yang ada di Tanah Batak, memang awalnya dari sini. Makanya sering kami katakan bahwa Parausorat itu adalah parbicar ni mataniari hakaristenon di Tanah Batak. Itu menjadi
renungan yang sangat dalam di dalam kehidupan orang Kristen Batak. Ini gereja kita GKPA Parausorat, salah satu gereja yang manjai dari HKBP tahun 1975. Ini salah satu dari 23 gereja yang manjai dari HKBP. Kemudian setelah kita manjai dari HKBP, kita berencana. Dulu masih sekolah Topas yang di sana dipakai, masih sekolah Topas masih di situ Marminggu. Kemudian setelah masyarakat sepakat memindahkan gereja ke tengah desa ini, diangkatlah sekolah Topas dari Parausorat Center sana, tempat Tugu tadi, didirikanlah di sini tahun 1967. 1967. Didirikan di sini, kemudian tahun 75 tadi baru pindah manjai dari HKBP ya. Kemudian gereja ini hanya sekarang memang sungguh prihatin, hanya memiliki 3 kakak, tinggal 3 kepala keluarga Kristen. Sebenarnya banyak, tapi anak jemaat Parausorat ini pada umumnya merantau, sehingga yang tinggal di sini hanya 3 kakak dan 8 jiwa yang ada di GKPA Parausorat, sehingga gereja ini selalu dilayani oleh GKPA Resort Hutaraja. Kemudian menjadi guru parlagutan adalah Amang Sintua Siregar tadi yang bersama kita. Kemudian gereja GKPA Parausorat ini memang seolah-olah terlupakan ya di sejarah. Bahkan Parausorat ini seolah-olah memprihatinkan dibandingkan dengan gereja-gereja yang tumbuh sesudah kekristenan berjalan sekian ratus tahun di tanah Batak. GKPA Parausorat ini boleh kita katakan menjadi jemaat yang selalu disubsidi dari kantor pusat GKPA, baik dari distrik, baik dari resort, dalam hal segala macam kebutuhan. Gereja ini kita bangun menjadi permanen seperti ini tahun 1975 permanen ya, 75 permanen hingga seperti ini, dan belum ada perubahan dari tahun 75 sampai sekarang. Inilah dia, hanya dicat-cat. Yang jelas sejarah itu sebenarnya ada di sini. Harapan kita untuk Kristen Batak, berpalinglah dulu melihat ke belakang sejarah kekristenan orang Batak dan melihat situs Parausorat menjadi salah satu yang dirindukan oleh umat Kristen, karena dari sinilah awalnya titik nol kekristenan di tanah Batak. Makanya saya selalu mengatakan bukan hanya titik nol, tapi perbicar ni matanyari hakaristenon di tanah Batak memang disinilah. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi penginjilan masa yang akan datang, karena pengorbanan para misionaris dan orang-orang Kristen pertama memberikan yang terbaik untuk Kristen di seluruh tanah Batak. Harapan kami dari wilayah Sipirok
Tapanuli Selatan, tepatnya di Resort Kutaraja, GKPA Paraosorat. Mari kita kenang dan mari kita renungkan kembali yang sudah keluar atau yang sudah tersebar di seluruh wilayah Tapanuli secara khusus orang Batak melalui Paraosorat, dan itu menjadi kekuatan bagi kita untuk bersama-sama membuat situs yang terbaik untuk orang Kristen di Tanah Batak. Boleh kita lihat bahwa ini ada Pendeta Johannes Siregar, Pendeta Markus Siregar, dan di sana ada Pendeta Petrus Nasution. Itulah pendeta pertama orang Batak. Itulah pendeta pertama orang Batak, dan yang diajari oleh Pendeta Pan Aset dan pendeta para penginjil yang lain di gereja mula-mula di Tanah Batak. Dan secara khusus Pendeta Nasution, Petrus Nasution, keturunannya masih lengkap sekarang dan ada bisa kita jumpai di Padang Matinggi, dan salah satunya cucunya masih sintua kita di GKPA Padang Matinggi. Nah, jadi inilah pendeta pertama yang tiga ini dari seluruh Tanah Batak. Dan Markus Siregar ini dikubur di Bunga Bondar 10. Di situ situsnya, kuburannya, dan anak cucunya menjadi orang-orang yang selalu mengingat dengan GKPA. Dan semua anak cucu pendeta yang tiga ini, puji Tuhan, mereka ingat semua dengan GKPA dan berikan yang terbaik juga untuk GKPA. Harapan kami seluruh orang-orang yang merasa atau yang mengharapkan yang terbaik dari pekabaran Injil yang berasal dari Paraosorat, mari kita ingat dan mari kita berikan yang terbaik untuk situs sejarah kekristenan di Tanah Batak ini. Buat Bapak Ibu Amanginang, jemaat atau orang-orang Kristen yang ada di seluruh Indonesia, mari kita boleh berkunjung melihat situs-situs yang ada di Sipirok ini, Carus Paraosorat, awal berdirinya kekristenan di Tanah Batak. Terima kasih.